Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di pagi lupa kan. Di malam ya. Faktor lapar Pak ya. Di malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, insyaallah kita kembali bermuajahah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kekuatan kepada kita semuanya untuk istiqomah di dalam setiap kebaikan yang sama-sama kita ikhtiarkan bersama, insyaallah. Bersolawat kita kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, kepada umatnya yang istiqomah. Semoga kita termasuk di dalamnya, insyaallah. Teman-teman sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita kembali mengaji kitab Tafsir Jalalain. Kita masuk pada ayat ke-40. Kemarin sempat terlongkap beberapa ayat. Kita kemarin itu di Tafsir Jalalain sudah 47, 48 ya. Ketika saya review di beberapa video yang sudah ditampilkan, ternyata ada beberapa ayat yang terlewat ya. Ayat 40 sampai 46. Teman-teman sekalian, saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Terjemahnya kira-kira, karena saya tidak melihat terjemahnya ini, kira-kira seperti ini. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru ni'mati, ingatlah nikmatku, yaitu nikmat Allah, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, maka tepatilah ya, janji kepadaku, ufi bi'ahdikum, sebagaimana kalian berjanji, wa iyaya farhabun, maka takutlah atasku. Ayat yang ke-40 ini teman-teman, ini masih dalam rangkaian tentang orang-orang atau tentang Bani Israel. Nanti kita di dalam Tafsir Jalalain juga kita akan melihat bahwa penafsiran tentang Bani Israel ini itu diartikan atau ditafsirkan dengan kalimat aulad Ya'qub atau anak-anak Yakub, keturunan Yakub. Ya, jadi sesungguhnya memang Israel itu masih nasabnya nasab Yakub. Ya, Yakub itu adalah nabi, seorang nabi. Hanya saja kemudian nanti kalimat udhkur ni'mati ini disebutkan beberapa kali gitu ya, mengingatkan kepada mereka tentang pentingnya mengingat nikmat yang Allah berikan.
Kemudian nanti kalau kita lihat pada ayat yang ke 45 kalau tidak salah, itu nanti berbicara tentang perintah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, pada ayat ini sebenarnya ayat ke-40 ini, sebelum nanti kita melihat secara umum apa yang disampaikan oleh tafsir Jalalain, inti yang ingin disampaikan dalam ayat yang ke-40 itu adalah sekali lagi teman-teman perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah. Karena nanti pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-41, itu ada perintah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan. Ya, musaddiqan lima ma'akum sebagai bentuk tasdik, keyakinan kepada apa yang ada pada engkau sekarang, gitu ya. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah jadi orang yang pertama kufur terhadap apa yang telah Allah turunkan, bihi itu kepada anzaltu musaddiqan lima itu. Ya. Jadi perintahnya kepada Bani Israel itu adalah perintah untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Ya, nanti di situ disebutkan nikmat-nikmat apa yang sudah Allah pernah kasih. Misalkan ya disebutkan di dalam tafsir Jalalain, ayala abaikum minal inja min fir'aun wa falqil bahr wa tadlil ghamam, ya. Itu kan bentuk penyelamatan Allah Subhanahu wa taala dari Firaun misalkan terhadap Bani Israil itu sendiri. Ya. Allah menyelamatkan mereka. Makanya Allah kembali mengingatkan. Jadi gini teman-teman, kalau kita hubungkan dengan kita itu, Allah tetap nanti akan mengingatkan kita juga bahwa sesungguhnya itu nikmat yang Allah kasih kepada kita tuh banyak, teman-teman. Ya. Makanya walaupun nanti orang-orang Yahudi misalkan atau Bani Israel di sini itu kembali kemudian lupa lagi sama Allah, tapi tetap Allah nanti ingatkan lagi. Allah perintahkan lagi, sama seperti kepada kita juga. Walaupun kita kemudian nanti sering lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti Allah ingatkan kepada kita. Kembali misalkan wasari'u ila maghfiratin, misalkan begitu ya. Itu kan khitabnya atau komunikasinya kepada orang-orang muttaqin gitu ya. Orang-orang yang beriman, berarti kan kita. Wasari'u ila maghfiratin, misalkan. Cepatlah kalian kembali kepada maghfirah Allah. Nanti ada lagi pada ayat yang lain misalkan. Ya. Fastabiqu misalkan, dan seterusnya itu. Jadi Allah ingin kita semua itu memang sebenarnya semuanya masuk surga, kira-kira begitu. Semuanya itu beriman sama Allah. Ya. Nah, kalau kita lihat pada tafsir yang lain, misalkan pada kitab yang lain, itu ada penyebutan begini teman-teman. Ya, kalimat Bani Israel itu muhayyijan lahum bi dzikri abihim Israil wa huwa nabiyullah Yaqub alaihi salam wa taqdiruhu ya bani al-abdus salih al-muti' lillah kunu mithla abikum fi mutaba'atil haqq kama taqul ya ibnal karim if'al kadha ya ibnal syuja' ya barizal abtal ya ibnal alim utlubil ilma wa nahwa dzalika. Jadi kalimat Bani Israel itu kemudian dihubungkan kepada Yakub, ya. Itu maksudnya apa? Di dalam tafsir yang lain itu disebutkan maksudnya begini. Biar mereka ingat sama Yakub. Yakub itu orang soleh. Dia seorang nabi. Jadi kaum Bani Israel itu harus ingat, atau anak-anak Israel itu harus ingat, ya, bahwa keturunan mereka itu sebenarnya keturunan dari orang soleh, yaitu bapak mereka yang Yakub itu, gitu. Ya. Jangan sampai kemudian mereka lupa. Kita juga ingat itu di dalam satu firman Allah. Yakub pernah ngomong begini, ya, kepada keluarganya.
ya kepada keluarganya, Yakub pernah ngomong begini, ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di. Ini kalimat Yakub kepada generasi atau kepada keturunannya. Apakah yang kalian sembah setelah aku nggak ada? Ma ta'buduna min ba'di. Bukan kalimatnya ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan setelah aku nggak ada? Jadi orientasi hidup yang disampaikan oleh Yakub saat itu pun di dalam Al-Quran disebutkan, itu orientasinya adalah ilahiyah. Orientasinya adalah kepada Allah. Ya. Nanti ketika pada ayat 41 itu berbicara kan gini, mengingatkan lagi bahwa sebenarnya muara daripada ya, perintah Allah untuk mensyukuri nikmat atas apa yang Allah telah berikan itu adalah beriman kepada Allah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya. Teman-teman sekalian. Ya. Makanya di sini disebutkan juga wa'aufu bi ahdi. Ya. Kamu buktiin dong kalau kamu itu pernah janji. Ya, jangan mengingkari janji. Ya, di Taurat itu sudah ada sebenarnya perintah untuk beriman kepada Muhammad. Itu disampaikan. Ya. Maka muarat daripada apa? Daripada syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, nanti kita hubungkan dengan perintah sabar itu, teman-teman. Ya, kita ringkas saja beberapa ayat ini. Ya. Jadi ketika Allah pada ayat 40 bilang, ya Bani Israel, uzkuru ni'matallah, ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu kan intinya perintah bersyukur kan terhadap nikmat yang sudah diberikan. Nah, kalau kita hubungkan sama kita, nikmat yang Allah kasih kepada kita itu banyak, maka syukuri gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya takut, wa iyaya farhabun. Dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena janjimu waktu itu kamu mau beriman kepada Allah. Itu. Jadi bersyukur itu, teman-teman, kalau kita hubungkan ya itu harus pertama dengan nikmat iman. Tuh, syukur itu dengan nikmat iman. Makanya kita sering bilang juga kan, ya, alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat iman, teman-teman. Dan itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Makanya nanti ketika pada ayat selanjutnya Allah mengatakan wala tashtar wala ya. Ya. Pada ayat selanjutnya 41 Allah mengatakan gimana? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Ya, pertama kalau kamu kalau bersyukur, pertama beriman kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan ternyata nikmat pertama yang dikasih sama Allah selain iman itu adalah apa? Diturunkannya kitab kepada mereka. Kita ini, teman-teman sekalian, ya, kita sering baca surat Al-Kautsar itu. Inna a'tayna kal kautsar. Kata kautsar itu secara implisit berbicara tentang telaga Kautsar, tapi secara eksplisit bicara tentang Kautsar itu ismu tafdil, ya, dari kalimat katsir. Ismu tafdil dalam kalimat katsir itu bisa Kautsar. Kautsar itu artinya, kalau katsir itu banyak tapi bisa dihitung, tapi Kautsar itu nggak bisa dihitung. Nikmatnya banyak banget yang sudah Allah kasih, teman-teman. Inna a'tainakal kautsar. Nah, makanya nanti ketika kita hubungkan dengan sabar sholat itu, ternyata syukur terhadap nikmat Allah itu dengan cara perbaiki sholat kita. Fasalli li rabbika wanhar. Tuh, nikmat itu kalau mau dibilang kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, itu pertama tadi beriman yang baik. Karena nikmat terbesar itu iman, teman-teman. Itu yang membuat kita masuk dalam surga Allah. Iman, walaupun katakan kita tuh masih kacau lah gitu ya.
Kadang benar, kadang nggak benar kan begitu kan? Ya. Kadang lupa, kadang lebih banyak lupanya kan gitu kan? Lebih banyak lupanya kan kita kan dibanding ingatnya kan? Ya. Lebih banyak ya Allahnya nomor 2 kan gitu kan? Dibanding Allahnya nomor 1 kan? Cara kita menjaga iman ini masih main-main gitu. Kita ini menjaga iman masih main-main, padahal dia paling mahal gitu. Di antara nikmat yang lain. Nah, kemudian tadi kalimat Kautsar itu sebenarnya maknanya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu maknanya salah satunya adalah Al-Qur'an. Makanya di sini disebutkan aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Kamu sudah pernah diturunkan Taurat ini kepada Bani Israel begitu. Tapi kalau kepada kita kan udah diturunin Al-Quran, tapi kamu nggak pernah baca, makanya kamu hidupnya nggak pernah benar. Karena Qurannya nggak pernah dibaca. Gitu. Kita alhamdulillah ngaji tafsir misalkan. Walaupun muara kajian kita semuanya Al-Quran dan As-Sunnah. Darul Qarib ya Quran Sunnah juga, nggak mungkin keluar dari situ. Ya pokoknya kalau ngaji belajar Quran aja. Tapi kalau nggak ngaji, jangan-jangan kita nggak pernah buka Al-Quran kan gitu. Kalau kita ngaji, insya Allah, walaupun cuma sedikit gitu. Ya, tafsirnya cuma 1-2 ayat misalkan. Ya, anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nah, kalimatnya wala takuna awwala kafirin bi. Jangan sampai kamu jadi orang pertama yang kufur terhadap nikmat Allah. Salah satunya kepada nikmat diturunkannya kitab itu kepada mereka Bani Israel adalah Taurat yang ujungnya atau intinya adalah sebenarnya kalau bicara hulu sampai hilir ujungnya apa? Atau muaranya apa? Iman kepada Muhammad sebenarnya. Iman kepada Allah sebenarnya tauhid. Nabi itu dari awal sampai akhir semuanya tauhid teman-teman. Ya. Nah, baru kemudian ada kalimat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayat Allah ini dengan atau ayat-ayatku kata Allah dengan ya thamanan qalila. Apa sih sebenarnya maksudnya kok ya jual ayat ya di sini disebutkan wala tashtaru itu maknanya adalah tastabdilu bi ayati dengan ayatku allati fi kitabikum min ya naatnya kepada Muhammad tetap ya. Thamanan qalila itu artinya audhan yasiran minad dunya, mengganti dengan yang lebih ringan ya, dengan perihal dunia teman-teman. Makanya kalau kita mau disebut ibadah kerja itu jangan sampai lupa sama Allah gitu kira-kira. Jangan sampai kita lupa sama Allah. Berarti kita itu ya sudah itu kafirun ya di sini disebutkan ya awwala kafirin. Orang yang pertama kufur kepada Allah gitu. Ya. Muatannya sederhana bisa saja dalam bentuk kita itu ya lupa sama Allah teman-teman. Ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang Bani Israel itu ya mereka akhirnya tidak takut sama Allah, tidak beriman kepada ini apa sih dari tadi ngeganggu aja ting ting istri saya ini ganggu aja ya la taktumuha khaufa fawatin ma ta'khudunahu min saflatikum. Ya, itu teman-teman ya. Kita itu memang sekali lagi ya hidup itu saya sering begini mengistilahkan sama istri saya. Allah misalkan nyuruh kita begini, Allah itu nyuruh kita bersyukur misalkan. Iya kan, bersyukur. Seringkali juga kita mendengar istilah begini, kalau bersyukur jangan lupa bersabar. Karena hidup itu kalau nggak syukur kalau nggak sabar. Itu saya sering bilang sama istri saya. Ya mengingatkan saya juga. Kata saya itu nggak bisa dipisahkan gitu.
ketika Allah merintahkan kita bersyukur, maka kita juga diperintahkan untuk bersabar. Kalau Allah merintahkan kita bersabar, maka kita juga diperintahkan untuk bersyukur. Itu nggak bisa dipisah, teman-teman. Ya. Makanya ketika Allah bilang ya pada ayat ke-40, ya Bani Israel uzkur ni'mati allati an'amtu alaikum, itu kan tentang apa? Tentang syukur kan. Nanti Allah bilang wasta'inu bisabri gak bisa, teman-teman ya. Kita juga misalkan ya katakanlah sabar tuh bicaranya teman-teman selalu hubungannya dengan musibah dan lain-lain. Padahal kesabaran gak cuma itu. Kita taat sama Allah juga sabar. Ya, kita berbuat baik juga sabar, meninggalkan yang dilarang juga sabar. Ada 3 hal itu kata Imam Ghazali, sabar itu. Tapi kan sering kita menghubungkannya dengan musibah, katakan oh di ujian kok banyak sekali. Nah, bagaimana biar kita tetap teguh dalam keimanan kita kepada Allah? Ketika datang masalah kita bersabar, kita juga bersyukur. Maksudnya begini, teman-teman. Ya Allah, nikmat yang Allah kasih itu udah lebih banyak dibanding itu, maksud saya. Itu gampangnya begitu. Kita kan seringkali kan bilang begini, saya yang paling berat masalahnya, saya yang paling ini masalahnya, saya yang paling ujiannya luar biasa misalkan. Kasih Mas. Apa itu? Sehingga kita begitu ya, kayaknya paling berat ujiannya gitu. Nah, teman-teman, kalau nggak ditopang sama syukur, itu susah, teman-teman. Kita langsung ingat tuh, ya Allah, baru diuji segini, padahal nikmat yang Allah kasih sudah banyak. Sama kayak misalkan begini, saya sering juga sampaikan kepada istri. Hidup itu nggak cukup takwa, kata saya. Hidup itu nggak cukup takwa. Taruhlah takwa itu misalkan sholat, rajin sholatnya. Tapi ketika dikasih ujian, pusing juga dia. Padahal sholatnya bagus, sholatnya rajin. Ketika dikasih ujian langsung, gimana sih ini? Atau lagi sholatnya lagi bagus, minta sama Allah kerja, nggak dikasih kerjaan sama Allah. Gimana sih kok kerjaan nggak datang? Padahal gue udah rajin banget ini. Gitu kan kita kan? Nah itu teman-teman, kalau mau komplit jangan takwanya doang, tawakalnya. Jadi gitu. Allah nyuruh kita syukur, polin dengan sabar. Allah nyuruh kita takwa, polin dengan tawakal. Itu nggak bisa dipisah-pisah, teman-teman. Jadi ketika kita kemudian baik tuh, lagi baik-baiknya katakan beriman, kemudian Allah nggak kasih, nah kita ingat, oh iya ya, yang ngasih itu bukan sholat saya, gitu maksudnya. Yang ngasih itu bukan ikhtiar saya, yang ngasih itu Allah. Tidak ada doa yang tidak dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma ngasih pilihan 3 terhadap doa kita. Yang pertama dikasih langsung, ya kan? Ditunda, dikasih pada waktu yang tepat. Terakhir yang ketiga diganti dengan yang lebih udah nggak mungkin tuh nggak diijabah itu. Dalam hadis qudsinya Allah mengatakan kok, ada hamba yang meminta kemudian aku nggak memberikan, maka aku malu sama orang itu. Allah memastikan kok apapun yang kita minta pasti dikasih. Ya, makanya tadi kata saya, takwanya nggak cukup, polin dengan tawakal. Tawakal itu intinya adalah pasrah semuanya sama Allah. Sama kembali ke sini, kita nggak bisa hanya sabar atau kita nggak bisa hanya syukur, harus dengan sabar. Makanya perintahnya teman-teman ya di akhirnya pada ayat ini kan tuh ke-42 aja, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo antum ta'lamun. Intinya apa? Intinya jangan campur aduk antara kebaikan dengan keburukan. Kemudian jangan sembunyikan kebaikan yang sudah kamu tahu. Kalau Muhammad itu adalah nabi, jangan kamu sembunyikan. Maksudnya begitu kepada mereka. Ya. Teman-teman juga begitu dalam Al-Haq tentang kebaikan itu. Ya. Jangan disembunyikan, jangan menutup-nutupi kebaikan itu sendiri. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu adalah hidup kita benar nanti. Tapi kalau kita masih terkontaminasi, menghalalkan segala cara, ya makan hak halal haram itu nggak kita pedulikan, nggak bakal benar juga. Yakin nggak bakal benar hidup kita.
nyari rizkinya benar, halal, tapi cara makannya salah, nggak benar juga. Sholatnya rajin misalkan, ya, tapi kita nggak selektif dalam masalah makanan misalkan, itu nggak bisa juga teman-teman. Lama-lama roboh itu, bahasanya begitu, lama-lama roboh juga itu, ya. Karena keburukan itu pasti mendatangkan keburukan yang lain. Jadi kalau kita melakukan keburukan, nanti keburukan yang lain itu ngikut. Itu otomatis itu. Ya. Tapi kalau kita meninggalkan keburukan, maka otomatis kebaikan yang lain akan mendekati kepada kita. Gitu. Ya. Makanya di sini teman-teman sekali lagi, ya ini frekuensinya, ya cara kita bersyukur pada Allah, beriman, ya. Kemudian kita tidak kufur terhadap ayat-ayat Allah, berusaha untuk menjalani walaupun kita pelan-pelan, ya. Karena Allah mengingatkan 2 kali itu, wa iyaya farhabun wa iyaya fattaqun. Intinya sama teman-teman. Farhabun itu adalah ittaqullah, takut sama Allah. Fattaqun juga sama, takutlah sama Allah, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Ya. Kemudian wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, baru nanti Allah mengatakan lagi tuh cara bersyukur juga ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, warka'u ma'ar raki'in. Apa di situ diartikan dalam tafsir Jalalain? Sallu ma'al musallin Muhammad wa ashabi wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqribaihim al-muslimina uthbutu ala dini Muhammadin fa innal haq. Pokoknya kita harus teguh dalam beriman, teman-teman. Teguh di dalam, ya, meyakini agama ini gitu, ya. Jangan kita tuh main-main dalam beragama ini. Lakukan sholat, utamakan itu, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat itu adalah 2 hal yang hubungannya dengan apa? Hubungan dengan kewajiban. Berarti kalau kita mau dianggap bersyukur kepada Allah itu, ya, selain menjaga keimanan, kemudian benar dalam hubungan kita kepada Al-Quran, tidak mengkufuri setiap ayat yang Allah sampaikan kepada kita, juga lakukan yang wajib, yaitu adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Itu 2 hal itu penting. Dua-duanya tentang kewajiban itu, tentang fardu ain, ya, salat dan kemudian zakat. Tapi teman-teman di sini diingetin warka'u ma'ar raki'in. Ini perintah berjamaah sebenarnya. Ya. Kalau kita hubungkan dengan keimanan di dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Asr, ya, itu ayatnya kalimatnya semuanya berjamaah, teman-teman. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Amanu wa 'amilus sholihat. Itu semuanya berjamaah. Jadi kalau kita mau kuat imannya, terjaga ibadah kita, jangan pernah jauh dari orang gitu maksudnya. Ya. Makanya sering tuh disebutin dalam syair Tombo Ati, ya kan? Tombo Ati. Terus ada 5 perkara nih. Yang pertama maca Quran tuh, dapat di situ baca Quran kan. Dan maknanya. Terus yang kedua lupa. Pokoknya ada kalimat berkumpul sama orang soleh, ada kan itu, ya. Itu jadi kita nggak bisa tuh, ya. Kalau kita baca surat Al-Asr itu kan Allah berjanji atau bersumpah dengan waktu Al-Asr, waktu asar, yang orang banyak lalai dengan waktu asar itu. Kita kan banyak lalai di waktu asar itu. Padahal itu waktu-waktu terbaik. Ya, bahkan menjelang maghrib itu aja kalau kita berdoa di waktu mau buka puasa itu waktu terbaik itu. Kita tapi banyak lalai itu, ya, dengan waktu itu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan sholat yang hubungannya dengan orang-orang malas dalam Al-Quran, ternyata di antara orang malas itu termasuk orang yang malas melakukan sholat berjamaah di waktu asar. Waktu asar itu luar biasa. Tapi al-asr secara umum itu maksudnya adalah waktu atau masa. Iya kan, wal asr demi
masa. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, itu kan perintah untuk melakukan amal saleh. Tapi ingat itu. Ya, ada kalimat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, makanya ini cara kita datang ke majelis ilmu adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, teman-teman. Karena kita tuh nggak bisa jadi baik kalau kita nggak mau mendengarkan nasihat orang, nggak bisa. Atau baik sendirian pun nggak bisa, itu nggak bisa, teman-teman. Ya, harus ada ya ini cara kita bertahan dari kebaikan itu. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Terakhir, teman-teman, dalam ayat ya, kalau ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, kira-kira maknanya atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah ta'muruna an-nas, kamu mengajak orang atau memerintahkan orang bil birri dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, gimana kamu ngajak orang kamu sendiri lupa sama diri kamu sendiri nggak baik? Itu nggak bisa, teman-teman. Kayak saya pernah nulis di Facebook itu, hubungan antara istiqomah dengan dakwah, mengajak pada kebaikan. Saya ngajak jenengan baik, tapi saya nggak istiqomah. Satu, omongan saya nggak akan sampai ke hati jenengan. Jadi dakwah itu sebenarnya bukan pada viral atau banyaknya viewers, tapi ketika nasihat yang kita sampaikan itu sampai ke hati para pendengar. Nyampe. Itu berarti ya, orang yang menyampaikannya itu rohaninya bagus. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, jenengan atau melihatlah banyak ustadz ceramahnya suaranya pelan, tapi karena beliau ini tirakatnya luar biasa, itu nyampe ke jenengan gitu yang dengerin. Walaupun itu kiai itu nyampe suaranya pelan, iya kan? Assalamualaikum, pelan aja, tapi kok nyampe? Itu rohani mereka tuh luar biasa. Kenapa berhasil bisa seperti itu? Karena mereka istiqomah. Mereka bilang sholat, ya sholatnya memang bagus, berjamaahnya bagus, melaksanakan Islam itu dengan baik gitu. Nah, ini diingatkan sama Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala aqilun. Kamu sudah baca Quran, masa sih kamu nggak mau pakai otak kamu untuk memahami Al-Quran itu sendiri? Ya, terakhir 45 baru Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini saya selesaikan saja. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, teman-teman, ini juga perintah. Ingetin ini. Tadi saya bilang di awal, syukur nggak bakal benar kalau nggak ada sabar. Tapi manusia itu tempat lupa. Ya. Makanya diingetin sama Allah, teman-teman, apapun masalahnya, ya, sampai di sini beliau, ya Jamaluddin Al-Muhalla dalam kitab Jalalain ini mengutip satu sabda Rasulullah. Kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badir ila shalah. Al-badara ila shalah. Rasulullah itu kalau punya masalah, teman-teman, itu salat yang menjadi tameng. Makanya wasta'inu bis-sabri. Teman-teman punya masalah salat, itu maksud Rasulullah itu. Maksud tafsir ini atau maksud ayat ini. Masalahnya apapun, salat, teman-teman. Enggak bisa kita punya masalah malah enggak salat. Punya masalah malah jauh dari Allah. Itu enggak bisa, teman-teman. Jadi kalau kita salatnya benar, yang nyelesain masalah itu bukan kita, tapi Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maksudnya kualitas salat kita terus perbaiki, teman-teman. Karena itu berpengaruh terhadap kemampuan kita kuat dari segala masalah yang kita hadapi gitu. Ya. Itu ya. Nah, bagaimana cara khusyuk, teman-teman? Ini terakhir ayat ke-46. Ya, dalam tafsir juga disebutkan alladzina yadhunnuna ay yuqinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'tsi wa annahum liraji'un fil akhirati fayujazihim. Dalam tafsir Jalalain. Yang dimaksud dengan khusyuk itu adalah mereka yakin bahwasanya mereka itu mau ketemu Allah, seakan-akan itu hari kiamat, bil ba'ts.
wa annahum ilaihi raji'un, ya, dan mereka akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Ya. Teman-teman sekalian, kalau mau khusyuk, makanya dalam satu hadis disebutkan begini, sholli kal muwadda. Kalau kamu mau khusyuk dalam salat kamu, salatlah seakan-akan itu salat terakhir kamu. Ya Allah, terakhir kita pasti memberikan yang terbaik. Ya, jadi kemampuan kita struggle terhadap segala persoalan kehidupan kita sehingga kita bersabar itu ternyata disupport melalui salat. Salat yang bagaimana? Salat yang khusyuk. Yang khusyuk itu yang bagaimana? Yang dia yakin kalau dia mau ketemu Allah. Itu kira-kira begitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, yang bisa saya sampaikan, ada sisa waktu yang ada, kalau mau bertanya silahkan, biar tidak habis semuanya dengan penjelasan. Ya, ada sisa waktu sampai 15 menit lah depan 8.30. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Orang banyak ngomong, banyak kurang teman-teman. Ya, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, kami haturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya serta penjelasannya di malam hari ini. Kami buka 2 sampai 3 pertanyaan ke jamaah sekalian. Monggo yang ingin bertanya bisa angkat tangan langsung. Monggo. Sesuai tema atau di luar tema tidak apa-apa. Silahkan. 1 Mas Rifai, ada lagi? Di belakang. Oke, belum ada ini teman-teman? Belum? Kita satu dulu ya. Monggo Mas Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai. Saya ingin bertanya menyikapi dengan tafsir yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, seumpama kan kita melihat ada banyak tafsir-tafsir, terus kita itu mengamati tafsir satu dengan tafsir yang lain kan berbeda-beda, terus kita ingin mengambil tafsir satu dan tafsir yang lain itu intinya merangkum menjadikan satu untuk sebagai rujukan seperti itu. Itu kira-kira hukumnya seperti apa sangat baik atau gimana itu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi teman-teman? Belum? Oke, saya mau tanya Ustaz. Oke, Ustaz mendirect tanya, mungkin saat ini tuh rame ini Ustaz, aviari Ustaz. Itu kayak kandang ini ya Ustaz, kandang hewan gitu, kandang hewan yang isinya banyak gitu Ustaz. Ya ibaratkan kandang gitu Ustaz. Nah itu misal di dalamnya kita ada ular Ustaz. Kemudian itu kalau dijual perbelikan bagaimana Ustaz hukumnya? Misal kalau burung atau kita di situ di dalamnya kelinci kan dijual otomatis boleh Ustaz. Tapi kalau yang di dalamnya itu kayak ular kayak gitu dijual perbelikan seperti apa Ustaz? Matur suwun. Pertama tentang beragamnya tafsir ya, beragamnya tafsir. Ya memang teman-teman sekalian, kitab tafsir itu memang banyak ya. Nanti misalkan contoh pendekatan tafsir yang pendekatannya itu menjelaskan ayat dengan ayat yang lain atau dengan hadis, namanya bil ma'thur. Ya, kemudian ada kitab tafsir yang pendekatannya ahkam. Ya, kitab-kitab tafsir yang dia itu menampilkan ayat-ayat hukum saja, misalkan begitu. Misalkan kemudian ada kitab tafsir yang dia itu pendekatannya lebih kepada kalau kita perlihatkan ketika membahas tentang masalah-masalah fikih misalkan, itu menonjol kitab tafsir tersebut seperti tafsir Al-Qurtubi. Yang ma'thur tadi misalkan tafsir Ibnu Katsir misalkan. Ya. Kemudian tingkat
bahasa atau kesusastraannya tinggi seperti kitab tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka misalkan, menyampurkan atau memodifikasi beberapa ragam tafsir dalam satu kitab tafsir. Kita lihat misalkan contohnya tafsir Al-Misbah misalkan gitu, karena beberapa literatur tentang tafsir juga dimunculkan di sana. Banyak sekali As-Sa'di ya, yang kontemporer juga ada Al-Wajiz ya misalkan dan seterusnya. Tapi intinya begini teman-teman, tafsir itu adalah menyampaikan inti daripada Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu orang yang membuat tafsir atau dia membuat kitab tafsir, dia harus memiliki disiplin ilmu yang cukup itu ya. Sehingga nggak mungkin kalau kita baca tafsir-tafsir yang dia itu mu'tabar kalau istilah para ulama itu, atau diakui mu'tabar itu saling bertabrakan satu sama lain. Itu hanya masalah pendekatannya saja yang berbeda, tapi intinya sama. Nggak mungkin satu tafsir ini beda, itu nggak mungkin. Sehingga kalau jenengan baca kitab tafsir yang ada semua dibaca dan kemudian disimpulkan, itu bagus. Kalau yang mau sederhana, jalan lain itu sederhana. Ya, dia nggak banyak. Gaya tafsir jalan lain itu diikuti oleh tafsir model sekarang yang disebut dengan at-tafsir al-muyassar atau mukhtasar tafsir itu. Itu gayanya sama. Ya. Seperti yang dipakai oleh tafsir jalan lain. Ya, intinya adalah silahkan baca kitab tafsir apapun ya. Yang penting itu memudahkan kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Jangan kita baca yang tebel-tebel juga, buat apa kalau pada akhirnya makin bingung kan gitu ya. Ibnu Katsir kan panjang jelasin kan, misalkan Ibnu Katsir panjang aja. Kadang masalah fikihnya disampaikan juga, kadang masalah sirahnya disampaikan juga, hadis-hadisnya disampaikan terlalu panjang. Mau yang ringkas-ringkas ya jalan lain, misalkan ada lebih ringkas lagi muyassar misalkan, seperti itu ya. Yang penting jenengan paham gitu. Karena gini teman-teman, kita nggak bisa memahami maksud daripada ayat-ayat yang ada itu kalau hanya sekedar bersandar kepada terjemahan saja. Itu nggak bisa pokoknya. Ya, harus baca tafsir. Apalagi Al-Quran itu ya dengan bahasa yang luar biasa tinggi ya. Setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf Al-Quran itu punya i'jaz. Itu yang disebut dengan i'jazul Quran. Punya nilai keistimewaan yang nggak dimiliki oleh kitab yang lain teman-teman. Mana ada kitab seperti Al-Quran yang luar biasa ini ya. Sehingga kalau kita memahaminya, sekali lagi nggak cukup, kadang-kadang terjemah saja belum bisa mewakili maksud daripada Al-Quran. Nggak bisa, terjemah itu kadang-kadang nggak bisa ya, makanya terus dimodifikasi kan, atau terus ada pembaharuan kan. Udah berganti tahun, berapa puluh tahun, bahkan mungkin 50 tahun, ada kemudian ya tim penerjemahan baru di Kementerian Agama diperbarui lagi misalkan sesuai dengan konteks zaman pada masanya, misalkan seperti itu. Tapi tidak keluar dari maksud yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW, seperti itu. Karena Al-Quran itu lafzan wa ma'anan harus minallah. Makanya kata Allah dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga itu maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Itu ya, jangan mau baca masih pai gitu ya, sampai kacamatanya tebel gitu ya, silahkan mas, yang penting diamalkan. Itu kalau makin keblinger, apalagi sekarang teori tafsir yang hermeneutika, janganlah makin blinger nanti ya, karena tafsir hermeneutika itu diperdebatkan, walaupun ulama kebanyakan mengatakan tafsir hermeneutika itu keluar dari metode tafsir yang dipakai oleh para ulama. Kemudian yang kedua, intinya adalah memperjualbelikan sesuatu yang dilarang. Ya. Karena binatang yang membahayakan itu dilarang sebenarnya. Ya. Apa manfaat ular? Hiasan mungkin ya. Ya, tapi kan itu termasuk berbahaya ya. Ya, sehingga juga tidak lazim kan beli. Orang-orang paling dapat di mana gitu kan. Orang nggak sengaja beli gitu kan.
karena memang membahayakan. Ya, kalau misalkan perjualbelian itu ikhtilat ya, bercampur antara yang boleh dengan tidak diperbolehkan, ya tentu cara menyimpulkan hukumnya adalah yang boleh tetap dihukumi boleh, yang dilarang tetap dihukumi dilarang gitu ya. Jadi kalau hewan yang lain di tempat tersebut tetap diperbolehkan, diperjualbelikan. Tapi binatang yang lain yang masuk kategori berbahaya itu bisa saja masuk pada kategori yang tetap diharamkan, seperti itu. Ya, apalagi kalau penghukuman binatang tersebut memang di dalam Islam jelas-jelas diharamkan. Ya, misalkan ya binatang apa? Babi misalkan, kalau anjing mungkin ada perdebatan ya, karena tergantung fungsi ya. Tapi kalau babi kan itu jelas, misalkan seperti itu. Jadi intinya adalah ya memperjualbelikan apapun itu dipastikan kemanfaatannya. Ya, kalau tidak memiliki manfaat, lebih kepada mudarat yang muncul, ya maka di dalam kaidah umum disebutkan dalam satu hadis la darar wa la dirar. Jangan memberikan bahaya. Berarti apapun yang membahayakan dilarang atau diharamkan. Seperti itu Mas Bekti wallahu a'lam ya. Ya, silakan cukup. Ada satu tuh, dua dua. Silakan mau belakang dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang talak Ustaz. Saat telah mengucapkan talak 2 kali terus rujuk gitu Ustaz ya. Terus setelah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun tanpa sengaja mengucapkan talak lagi. Nah, itu dianggap talak ketiga atau kembali ke satu lagi, Ustaz? Itu jangka waktunya udah lama, berpuluh-puluh tahun. Nah, itu balik satu. Oh, gitu ya. Udah aja, Ustaz. Mereka misalkan itu boleh. Ya kan kalimat dalam Al-Quran juga begitu, dalam hadis juga begitu. Jadi daripada kita menyebutkan nama terlalu banyak misalkan, kan langsung mereka misalkan begitu. Tapi maksudnya ya itu diperbolehkan. Itu menyebutkan nama juga nggak apa-apa. Sesuatu yang nggak terlalu mempersoalkan. Jenengan mau maksudnya doain satu-satu apa nanti di akhir saja? Ya di akhir saja nggak apa-apa. Artinya itu bukan sesuatu yang apa yang menyulitkan kita lah ya. Ambil sisi yang paling mudah. Ya. Soalnya itu juga nggak kemudian membuat kita dianggap ya tidak menghargai dan lain sebagainya. Itu boleh ya di akhir saja. Ya, biar memudahkan. Ya, seperti itu. Sudah paham ya? Silakan, nggak apa-apa.
Atib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sih simple aja. Kesempurnaan ilmu itu yang bersanad ya Pak Ustadz ya. Nah pertanyaan saya, boleh enggak saya yang notabene belum punya guru nih, misalnya mau belajar khusus kayak tadi ya tafsir Quran, tafsir hadis, itu menanyakan sanad ke calon guru? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, boleh apa enggak? Kan pertanyaan boleh apa enggak kita menanyakan sanad kepada guru tersebut. Ya. Sebenarnya silsilah guru itu belajar juga itu bagian dari sanad ilmu sebenarnya, ya. Walaupun kemudian misalkan dia nggak menjelaskan secara detail ya. Misalkan dia kayak saya misalkan belajar di mana. Ya, itu kan kelihatan. Ya. Itu kan juga bagian dari sanad. Nanti ketika ketemu dengan guru-guru saya, mereka juga punya guru-guru kan, gampangnya begitu. Sanad itu kan artinya sesuatu yang disandarkan. Kenapa itu penting dalam sebuah ilmu ya, katakan seperti itu. Karena itu untuk menghindari dari ketidakjelasan sumber ilmu itu sendiri. Makanya kita sebut hadis itu harus punya sanad yang jelas, an ya. Sehingga nanti ketika bicara hadis, misalkan hadis itu nanti gara-gara ada satu perawi yang punya masalah saja, misalkan itu kan menggugurkan derajat hadis kan. Yang tadinya yang satu namanya ittisalus sanad ya, bersambungnya sanad, mutawatir dia sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga itu kan menguatkan hadis itu. Tapi gara-gara dalam satu rangkaian sanad itu ada yang problem, apakah nggak dikenal, majhul namanya, misalkan majhul, dia nggak dikenal. Ini ada satu orang yang siapa ini kira-kira, kita nggak kenal itu. Akhirnya yang tadinya derajatnya itu jadi sahih, dimardud dia, tertolak dia. Jadi hadis itu kan dari sisi al-qabul itu atau penerimaan itu ada yang mardud, ada yang makbul kan begitu. Nah ini ternyata akhirnya mardud dia. Makanya ittisalus sanad atau mata rangkai sanad itu sampai kepada Rasulullah itu sebenarnya sekali lagi untuk menjaga ya namanya sisi holistik ya, keasolahan sebuah ilmu, sisi orisinilitas ilmu itu sendiri. Ya, apalagi kalau bisa sampai Allah gitu ya. Saya belajar tafsir misalkan satu kitab tafsir saja, Ibnu Katsir misalkan contoh, itu nyambung sampai ke penulisnya. Itu kan subhanallah kan. Berarti kan luar biasa itu. Saya misalkan belajar dengan guru saya di satu tempat misalkan, di satu majelis ilmu. Nyata guru ini pernah belajar dengan guru ini. Ketemu sampai sampai Ibnu Katsir. Subhanallah kan berarti kan. Mata rantai itu berarti luar biasa itu. Nah itu membuat kredibilitas ilmu itu semakin bisa dipercaya kan. Itu ya. Jadi penting memang ya. Makanya belajar ilmu jangan cukup hanya dengan mendengar kepada atau melihat kepada Facebook misalkan. Itu salah satunya. Jangan cukup hanya dengan AI misalkan gitu ya. Itu kayak orang saya udah ngaji kok. Di mana ngajinya? Di rumah. Apa? Itu lihat Facebook. Itu nggak bisa teman-teman. Al-ilmu bit-talaqi. Atau dalam satu kaidah yang lain, al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi. Ilmu itu dengan talaqi. Ilmu itu langsung ketemu sama guru. Seperti itu. Itu juga bagian dari menjaga sanad itu sendiri. Itu ya, Mas. Ya, kalau mau ditanyakan silahkan, kalau enggak juga ya juga nggak apa-apa, sesuatu yang sebenarnya lebih kepada kehati-hatian saja ya, biar kita juga belajar ilmu semuanya jelas sumbernya ya, semua jelas siapa yang dipegangnya, siapa pendidikan sandarannya. Saya kira itu ya. Ada satu lagi yang tadi cukup ya? Cukup nih, mboten sampun ini.
Terima kasih sekali. Mungkin menambahkan yang tadi Mas Rokib yang Jawa, biasanya itu Sumaila Hadroti untuk minal muslimin wal muslimat. Biasanya itu untuk jamak itu. Kemudian kalau memang dikhususkan biasanya bisa khususon Wahadroti Ruhi, misal Mbah Yai Abdul Karim sekalian atau sak keluarga gitu biasanya. Kalau mau dijadikan di satu tempat untuk doa. Itu saja mungkin teman-teman sekalian, mohon maaf dari saya berbagi waktu. Insya Allah setelah ini jangan pulang dulu karena makanan sudah disediakan. Terima kasih dan mari kita tutup ngaji kita pada kesempatan malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.